Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tetap semangat belajar kan? Siap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi sosiologi dengan topik stratifikasi dan konflik sosial. Stratifikasi sosial. Kata stratifikasi berasal dari stratum yang artinya lapisan, sedangkan sosial bermakna masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat. Perwujudan pelapisan di dalam masyarakat dikenal dengan istilah kelas sosial. Kelas sosial sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas sosial tinggi atau upper class. Yang kedua, kelas sosial menengah atau middle class. Dan yang ketiga, kelas sosial rendah atau lower class. Faktor penyebab stratifikasi sosial meliputi kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Kondisi umum yang mendorong terciptanya stratifikasi sosial. Menurut Wilahuki tahun 1982. 1. Perbedaan ras dan budaya. 2. Pembagian tugas yang terspesialisasi. Dan yang ketiga, kelangkaan. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Dasar stratifikasi dalam masyarakat disebabkan adanya sesuatu yang dihargai lebih. Yang pertama, kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Selain itu, semakin besar pula peluangnya untuk menduduki strata atas. Tetap ingat ya kawan, kalian harus mencari kekayaan dengan cara yang halal. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain yang dikuasai. Kekuasaan didukung oleh unsur lain, seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat, kekayaan, kepandaian, bahkan kelicikan. Yang ketiga adalah keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Yang keempat adalah pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibanding orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah, ataupun buta huruf. Untuk itu, tempuhlah pendidikan setinggi mungkin agar kalian bisa membanggakan diri kalian sendiri dan orang-orang di sekitar kalian. Dan yang kelima, status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Yang keenam adalah peran atau role. Dalam konsep kedudukan, peran merupakan aspek yang dinamis. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Selanjutnya adalah sifat stratifikasi sosial menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi ini adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial, baik vertikal maupun horizontal. Dan yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Di masing-masing sifat stratifikasi sosial sudah saya cantumkan gambarnya. Bisa dilihat dan kalian pahami. Fungsi stratifikasi sosial. Di sini saya menuliskan ada 6 fungsi. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua,
menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Yang keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status atau kedudukan. Yang kelima, penentu tingkat mudah dan sukarnya bertukar kedudukan. Dan yang keenam, alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Pelapisan masyarakat menurut Aristoteles. Dalam piramida bisa kita lihat ada tingkatan dengan ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3 dengan keterangan tingkat pertama atau angka 1 merupakan golongan sangat kaya, tingkat kedua golongan kaya, dan tingkat ketiga atau yang paling bawah adalah golongan miskin. Stratifikasi masyarakat feodal di Surakarta dan Yogyakarta. Di piramida terdapat tingkatan 1, 2, 3 sama seperti sebelumnya, tetapi tingkat pertama adalah raja dan bangsawan, tingkat kedua adalah priyayi, ulama, dan punggawa, sedangkan tingkat ketiga adalah petani, pedagang, dan buruh. Stratifikasi sosial pada masa penjajahan Belanda. Di tingkat pertama diisi oleh golongan Eropa, tingkat kedua golongan timur asing, dan tingkat ketiga golongan bumi putra. Stratifikasi sosial masyarakat industri berdasarkan kriteria profesi. Tingkat pertama diisi oleh kelompok profesional, tingkat kedua kelompok profesi awal dan semi profesi awal, dan tingkat ketiga buruh rendahan. Konsekuensi atau dampak dari stratifikasi sosial yaitu dapat dilihat dari perubahan atau perbedaan pakaian, rumah dan perabot, bahasa dan gaya bicara, makanan, gelar, pangkat atau jabatan, hobi, dan kegemaran. Nah, setelah tadi kita membahas tentang stratifikasi sosial, sekarang kita akan masuk ke materi baru yaitu konflik sosial. Let's go! Pengertian konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin configer yang artinya saling memukul. Dalam KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau juga kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Dari pembahasan yang sudah saya bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa konflik itu merujuk pada adanya dua hal atau lebih yang berseberangan, tidak selaras, dan bertentangan. Faktor-faktor penyebab konflik. Yang pertama ada perbedaan antar individu. Adanya perbedaan pendirian dan perasaan antara satu orang dengan orang yang lain. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian seseorang tergantung dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian orang tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Setiap individu dan kelompok tentu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Kepentingan itu dapat menyangkut kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, perubahan sosial. Dalam kehidupan, masyarakat pasti mengalami perubahan sosial. Contohnya, seperti masyarakat 10 atau 20 tahun lalu yang jauh berbeda dari sekarang. Perubahan ini dapat menimbulkan konflik. Bentuk-bentuk konflik menurut Lewis A. Coser. Yang pertama ada konflik realistis. Berasal dari kekecewaan individu atau kelompok terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang terdapat dalam hubungan sosial. Yang kedua ada konflik non-realistis. Konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan persaingan yang antagonistis atau berlawanan, melainkan dari kebutuhan pihak-pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Yang ketiga, konflik in group. Konflik yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Contohnya, konflik yang terjadi antar anggota dalam suatu geng. Yang keempat, konflik out group. Konflik yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Contohnya, konflik masyarakat Dayak dan masyarakat Madura.
Bentuk-bentuk konflik menurut Ralph Dahrendorf. Yang pertama, konflik antara peran-peran sosial. Contohnya, konflik antara peran-peran dalam keluarga atau profesi. Yang kedua, konflik antara kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, konflik antara kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Yang keempat, konflik di antara satuan nasional. Contohnya, antar partai politik. Selanjutnya adalah konflik menurut Surjono Sukanto. Yang pertama, konflik pribadi. Konflik ini terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Biasanya juga timbul karena persoalan benci. Yang kedua, konflik rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan-perbedaan ras seperti ciri badan, kepentingan, dan kebudayaan. Yang ketiga, konflik antara kelas-kelas sosial. Konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan. Misalnya, konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan. Yang keempat, konflik politik. Konflik ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan atau tujuan-tujuan politis seseorang atau kelompok. Dan yang kelima, konflik internasional. Umumnya, konflik ini terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk konflik menurut Ursula Le. Yang pertama, konflik dengan orang tua sendiri. Konflik ini muncul karena adanya ketidakserasian antara perilaku anak dan harapan orang tua. Yang kedua, konflik dengan anak-anak sendiri. Konflik ini terjadi sebagai reaksi atas perilaku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Yang ketiga, konflik dengan keluarga. Konflik ini dapat terjadi dalam seluruh atau semua perkembangan seseorang. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, konflik dengan orang lain. Konflik jenis ini timbul dalam hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya, seperti dengan tetangga atau teman kerja. Hayo, siapa nih yang tidak akur dengan tetangganya? Lanjut ya, sekarang ke yang nomor 5. Konflik dengan suami atau istri. Konflik ini umumnya timbul akibat berbagai kesulitan yang dihadapi dalam perkawinan. Yang keenam, konflik di sekolah. Konflik di sekolah dapat berupa konflik akibat tidak dapat mengikuti pelajaran, tidak lulus ujian, dan lain-lain. Yang ketujuh, konflik dalam pemilihan pekerjaan. Konflik dalam pekerjaan dapat berupa konflik yang timbul dari pekerjaan itu sendiri, seperti pekerjaan yang membosankan atau terlalu berat. Yang kedelapan, konflik agama. Konflik ini umumnya berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakikat dan tujuan hidup, aturan, dan perilaku yang bertentangan dengan agama, pindah agama, dan pernikahan beda agama. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, konflik pribadi. Konflik ini dapat timbul karena minat yang berlawanan, tidak ada keuletan, tidak ada kemampuan untuk mengembangkan diri, serta tidak adanya semangat hidup. Apa jangan-jangan belum disemangatin Ayang ya? Oke semuanya, sekarang adalah bagian terakhir dari materi tentang konflik sosial, yaitu dampak sebuah konflik. Selain membawa dampak buruk seperti kekerasan, peperangan, perpecahan, dan lain-lain, konflik juga memiliki segi positif, antara lain: yang pertama, konflik dapat memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas ditelaah. Yang kedua, konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma, nilai, serta hubungan sosial. Yang ketiga, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Yang keempat, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma-norma baru. Yang kelima, konflik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Nah, itulah akhir dari materi yang kita bahas hari ini, yaitu tentang stratifikasi sosial dan konflik sosial. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua, bagi yang mau mempelajari. Jangan lupa ditonton terus ya kalau mau bisa. Terima kasih.